Hi everyone, welcome to Omakase episode 4 obrolan malam di kala senggang. Ya, beneran banget bisa dilakuinnya itu pas lagi senggang aja. Karena kalau nggak senggang kayaknya beneran nggak bisa. By the way, so I'm very sorry. Last Omakase itu tanggal 1, aku inget banget. Itu kayak udah hampir 2 minggu ya. Udah 2 minggu kita Omakase terakhir. Soalnya beneran 2 minggu terakhir itu kan aku modul sosmed ya, modul sosial media itu beneran padet banget. Aku sehari tuh bisa ngedit sampai waktu Brand Challenge kemarin tuh ngedit beneran 15 konten itu beneran padat banget. Jadi kayak nggak ada senggang-senggangnya gitu. So karena sekarang aku baru ada sempat waktu, jadi aku bakal coba sharing-sharing lagi seputar ini kemarin ada yang request di grup chat untuk bahas storytelling gitu. Storytelling dan aku akan combine dengan AI gitu. Karena sejujurnya aku tuh adalah salah satu pengguna AI yang sering banget gitu pakai AI. Jadi aku akan coba combine how to make great storytelling with AI atau artificial intelligence gitu. But disclaimer dulu, sebenarnya aku tuh setiap buat konten storytelling baik untuk konten aku maupun konten brand, konten endorsement itu sebenarnya termasuk jarang yang buat pakai AI gitu. Cuma kita akan coba ya seberapa keren storytelling yang bisa dibuat sama AI. Nah, sebelum masuk ke AI nih, aku mungkin bisa sharing dulu tentang storytelling yang biasa aku buat ya, formula storytelling yang biasa aku buat tanpa pakai AI. Wait, aku cari dulu filenya. Ebook sosial media. Hmm, nih, wait a minute. Oh, ini dia. Jadi, ini aku share dulu formula singkat storytelling ya. Nah, jadi menurut aku storytelling itu sebenarnya nggak ada eh, pakem yang harus kayak A, B, C atau kayak storytelling yang bagus tuh formatnya tuh kayak gini gini ini nggak ada sih. Tapi ini yang aku share sekarang ini setidaknya aku udah pernah terapin, aku pernah testing dan ternyata audiens itu juga at least untuk pemula itu bisa banget buat formula storytelling yang seperti ini gitu. Nah, jadi untuk storytelling kan sebuah konten yang lebih ke bercerita ya. Namanya juga storytelling gitu. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah bagian story-nya atau bagian ceritanya gitu. Ceritanya, tapi sebelum kita mulai cerita, gimana sih caranya kita keep up buat audience itu keep up with the story atau mau at least mau stay di 3 sampai 5 detik pertama untuk sampai dengerin story kita. Itu pastikan di awal konten itu kita pakai hook ya. Hook itu semacam pancingan atau semacam umpan yang benar-benar krusial banget karena itu tuh menentukan audiens itu tuh eh, tertarik nggak ya sama cerita kita gitu. Kalau hooknya tuh kurang powerful, kurang relatable, karena jenis-jenis hook itu ada banyak ya, ada question, ada kita sebenarnya scarcity yang nakut-nakutin, kayak jangan gini, jangan ini, stop gini, gini, stop gini, gini, itu namanya scarcity juga. Terus juga ada hook yang ngasih fakta, terus juga ada hook yang ngasih berupa pengalaman, tapi yang relatable. Itu hook tuh banyak banget macamnya. Nah, setelah masuk hook, hook itu 3 sampai 5 detik pertama itu udah maksimal banget. Kalau tertarik, audiens bakal stay sampai akhirnya masuk ke cerita kita. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita awal-awal mau ngonten, atau untuk konten diri sendiri, ataupun konten untuk brand, brand kan ada juga yang bisa kita pakai storytelling. Sebenarnya, audience kalau nggak merasa dekat sama kita, they don't really care about our story gitu. Mereka tuh nggak peduli sama cerita kita. Ya simply misalnya nih, kita tuh baru kenal sama orang ya. Terus tiba-tiba orang itu udah cerita banyak hal tentang kehidupannya dia. Kadang kita sendiri pun juga kayak, ih
ini orang siapa sih? Emang penting banget ya ceritanya kayak gitu. Nah, sama menurut aku di sosmed juga kayak gitu. Jadi sebelum kita cerita-cerita lebih banyak tentang diri kita, tentang brand kita, kita harus at least kenalan dulu nih sama audiens dan buat kita tuh sama audiens tuh ada sebuah hubungan, relationship gitu. Makanya untuk brand-brand yang pingin buat konten storytelling, aku tuh nggak saranin di awal tuh langsung nembak storytelling. Jadi kayak brand-brand tuh better di awal adalah misalnya kayak konten-konten trendjacking yang simple-simple, terus juga konten-konten yang lebih entertaining. Jadi kayak at least nanti audiens sudah dapat kayak 3 sampai 4 kali konten kita, udah kenal, terus tertarik mungkin sampai follow, baru di sana kita bisa masukin storytelling kayak gitu. Itu mungkin ya tentang kapan sebaiknya pakai storytelling. Nah, untuk contoh storytellingnya, eh mungkin aku bakalan share something ya, share kayak skrip aku deh. Aku langsung sharing skrip. Salah satu skrip yang winning di aku kemarin adalah mungkin klien aku dulu di agensi ya. Klien dulu di agensi itu aku ada satu klien yang dia itu tuh winning konten storytellingnya. eh Padahal dia itu brand gini, gelato, tapi dia upload konten storytelling juga. Entah mana ya. Nah, 2,7 M. Oke. Jadi konten storytelling ini pastikan yang kita share itu something either bermanfaat untuk audiens, cerita yang unik, cerita yang menarik tapi relatable sama brand dan atau sama diri kita sendiri, atau juga cerita-cerita yang membuat orang itu tuh tertarik gitu loh sama produk yang kita bakal jual gitu. Jadi nggak plek-ketiplek, beli dong, nggak. Tapi lewat storytelling itu kita bisa juga jualan. Biasanya kita juga sebut story selling ya, jadi bercerita sambil jualan gitu. Nah, kalau yang pernah dengar-dengar ceritanya, konten-kontennya Kak Natasha Surya, itu tuh beneran story selling banget. Karena di awal dia tuh cerita, bahkan nggak ada hubungannya sama produk. Tapi makin ke belakang tuh dia ceritanya tuh makin nyambung gitu, sampai akhirnya dia bisa kenalin sebuah produk gitu. Itu juga salah satu konten storytelling yang bagus. Nah, ini mungkin aku bisa share. Ini salah satu video storytellingku yang winning dulu saat masih di agensi ya. Wait. Nah, nah, oke. Jadi sebenarnya kalau dari video tadi itu tuh kan di awal dia itu mancingnya itu sebenarnya cerita intinya adalah dia pergi ke Eropa untuk beli keju gitu kan. Keju yang dia pakai untuk jadi bahan cookiesnya. Sebenarnya kakak ini dia tuh pengen jualan cookiesnya dia, tapi instead of dia nyeritain kayak, yuk guys beli cookies aku dong, kayak aku udah capek-capek nih buat cookies sampai beli keju ke Eropa. Dia nggak pakai cerita itu sebagai cerita utamanya, tapi dia meng-highlight perjalanannya dia itu ke Eropa untuk kemudian dia jual sampai orang tuh berpikir, oh ini kejunya aja dari Eropa. Makanya orang tuh tertarik sampai kayak ih rasa keju dari Eropa tuh gimana sih gitu. Makanya sampai dengan satu video ini aja itu bisa kalau nggak salah 2.000 apa 3.000 kaleng cookies yang segini itu cuman dari satu video ini aja gitu. Itu berarti kan kayak
beneran udah story selling gitu kan. Nah, kalau kalian, kalau teman-teman di sini notice di awal itu dia bilangnya eh, apa ya? Nah, jadi yang kita maksud hook di sini adalah suatu pancingan ya, suatu umpan yang bikin orang tuh kayak, loh, ke Eropa beli keju tua gitu. Lah, keju emang ada yang tua? Emang keju tuh ada umurnya kayak gitu. Jadi orang tuh bakal kayak berharap ada penjelasan yang lebih detail gitu loh di belakangnya. Makanya kita tuh ngejelasinnya itu tuh lebih di belakang-belakang di story-nya itu diisi kayak keju tua itu kan umurnya sekian sekian, terus kayak kenapa milih beli kejunya itu di Eropa kayak gitu. Jadi bisa dibilang kayak storytelling itu tuh kita harus pinter-pinter banget milih bagian mana yang menjadi cerita utama dan bagian mana yang menjadi pancingan gitu. Nah, itu case-nya untuk brand ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, brand kalau misalnya kita punya brand itu nggak bisa kayak langsung tiba-tiba buat konten storytelling gitu. Nah, si Amore ini dia tuh sebenarnya baru winning konten storytellingnya setelah hampir 2 tahun atau 1 tahun. Dia tuh rutin cuma produknya itu posting-posting produk aja gitu. Kontennya itu cuma produk-produk aja, tapi setelah kita coba untuk konten storytelling ya meskipun juga testing juga di beberapa konten sebelumnya, tapi ternyata dengan konten storytelling juga itu bisa mendatangkan omset yang bagus juga gitu. Nah, ini kebetulan bukan aku lagi yang pegang, agak sedikit turun viewsnya, mungkin belum ada ketemu yang winning lagi. Ini ada KOL juga. Gitu, guys. Tentang storytelling ya. Ini case-nya untuk brand ya. Ini case-nya untuk brand. Jadi storytelling itu adalah kuncinya di hook di 3 sampai 5 detik pertama atau bahkan sekarang kalau di TikTok mungkin lebih ke eh 2 detik ya, under 1 detik gitu. Under under 3 detik gitu untuk hooknya. Nah, gitu guys. Untuk bagi untuk storytelling brand dulu ya. Nanti kalau untuk personal mungkin aku bisa share something like juga. Mungkin ada teman-teman ada yang mau didiskusiin dulu nih tentang storytelling. Atau teman-teman emang suka storytelling atau gimana? Kemarin itu yang ngechat untuk kemarin itu yang ngechat untuk storytelling itu ada Kak siapa namanya? Kak Moni Jaya. Kak Moni Jaya yang minta storytelling. Mana guys, ada yang mau ditanyain dulu untuk storytelling? Teman-teman emang biasa suka storytelling atau gimana ya? Kak, dari aku dong mau feedback. Boleh, boleh, boleh. Sekarang bukannya udah mulai shifting ke storytelling ya Kak? Dalam artian kayak brand-brand yang aku kan ngikutin beberapa brand juga kan yang ikut, Mm-mm-mm. yang foundernya kan ikut personal branding. Itu kan Mm-mm. kuatnya tuh karena storytellingnya itu ya kan sih Kak. Mm-mm-mm. Mm-mm. Jadi beberapa kalau dibandingkan dengan brand serupa gitu ya. Tapi Mm-mm. yang membedakan tuh ya itu story-nya dia yang Mm-mm. dan ketika dia bikin campaign tuh ya kita bisa ngeliat the best gitu kan jadi kayak dari sisi views-nya tinggi dari sisi Mm-mm. eh, jadi dari dari pandanganku kayaknya dengan storytelling ketika kita bikin campaign itu udah bakal ketebak gitu nanti outputnya kayak udah di planning gitu ya kan. Kalau untuk campaign itu sebenarnya tergantung goals campaign-nya lagi ya. Kalau menurutku, kalau goals campaign-nya itu berupa kayak masih di awareness atau kayak ningkatin awareness dari brand, ningkatin interaksi dengan audiens, trust audience, itu menurutku dengan storytelling masih bisa sih, menurut aku.
Hmm, Oke. Ini bener. ada yang baru join juga, Kak Muhammad Zulfikar. Welcome, welcome. Gimana, ada lagi teman-teman yang mau feedback untuk konten storytelling untuk brand? Ya, oh, guys, aku harus take picture dulu sebelum lupa. Nah, itu tadi mungkin konteksnya untuk brand ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bangun personal branding, sebenarnya formulanya cukup sama ya. Yaitu aku selalu pakai apa namanya hook dulu di awal. Tapi kalau aku itu karena backgroundnya itu lebih ke sosial media spesialis ya dulu. Jadi aku hooknya itu menceritakan sesuatu yang eh, apa ya, lebih bersifat edukatif ya. Aku ada banyak konten edukasi, bukan storytelling yang cerita kayak cerita beneran cerita banget gitu loh. Nah, tapi aku kebetulan di TikTok itu ada satu konten aku yang winning storytelling dengan formula yang sama gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba konten storytelling baik untuk brand atau untuk personal, itu bisa banget pakai formula yang tadi, ada hook, story dan juga offer. Offer itu lebih ke misalnya kita mau jual sesuatu, or at least kita ada pingin orang-orang tuh nge-like, follow, save, share, itu termasuk offer. Jadi tiga formula itu tuh menurutku udah oke juga untuk kita start storytelling gitu. Nah, ini kemarin, wait, aku belum banyak upload konten. Nah, ini, jadi konten aku yang ini tuh sebenarnya nggak ada jual apa-apa, cuma sekedar cerita aja. Tapi karena aku coba bener-bener skripnya itu yang ngejelasin sesuatu yang aku pancing di hook, jadi orang-orang tuh sampai akhir tuh juga lumayan seneng gitu dengernya. Aku mau tanya dong Kak, Iya, boleh. Gimana? konten yang di Reel sama yang di TikTok Kakak eh, upload di dua platform kan Kak? Iya, jadi aku ada beberapa konten yang mirroring, cuma nggak semua konten TikTok aku masukin IG gitu. Ya, dan itu gimana Kak hasilnya ketika mirroring? Eh, Trafficnya Hmm? kebanyak tuh lebih tinggi di mana Kak? Kalau Dari aku sisi sebener, view? kalau dari segi sisi traffic ya, traffic itu kan include view, engagement, itu aku sebenarnya lebih grow yang kayak signifikan banget itu di TikTok ya, karena aku juga gede awalnya itu di TikTok sama IG itu sempat berbarengan, cuma aku lebih aktifnya itu di TikTok juga. Karena menurut aku di TikTok itu kontennya lebih fleksibel. Nah, ini kita ngomongin platform behavior lagi ya. Jadi behavior atau perilaku orang IG sama orang TikTok tuh beneran beda banget. Meskipun aku upload konten yang sama, tapi treatmentnya itu bener-bener beda gitu loh. Karena di TikTok itu orangnya lebih impulsif gitu loh. Kayak apa-apa tuh mereka FOMO gitu loh. Jadi kayak aku nge-share sesuatu langsung di save, nge-share sesuatu tuh langsung di komen Kak ini apa Kak, ini di mana Kak, harganya berapa kayak gitu. Beneran seimpulsif itu, jadi traffic di TikTok tuh jauh lebih tinggi daripada di IG gitu. Tapi karena fokus aku di IG itu lebih ke membangun portofolio ya, jadi kayak portofolio aku sebagai sosmed spesialis dan konten kreator. Jadi aku tetap upload di IG. Istilahnya kalau di IG itu aku buat konten, upload, ya udah lupain gitu loh. Aku nggak yang sampai kayak harus ngejar, aduh ini kok belum 10K ya viewsnya gitu. Nah, kalau di TikTok itu aku lumayan mikirin. Jadi kayak kalau ini viewsnya kecil ya, kok yang ini eh, aku upload ini kok yang ini rame, yang ini nggak rame ya kayak gitu modelnya. Jadi kalau di TikTok aku bener-bener sampai buka selalu analitiknya karena beneran sebeda itu treatmentnya walaupun kontennya sama, tapi juga belum tentu yang di TikTok itu selalu trafficnya lebih tinggi. Enggak. Kayak konten aku yang terakhir ini, sebenarnya ini harusnya upload di IG aja ya, cuma aku kasih bonus untuk mirroring di TikTok. Jadi
aku kan upload ini tuh kemarin di jam 8 malam, itu trafficnya lumayan kenceng, sampai dapet angka segini tuh dalam 24 jam, berarti ya 24 jam ya? Iya benar. Itu udah lumayan tinggi juga trafficnya, karena emang IG tuh kalau udah sekalinya ngedrop, ngedrop terus. Ini aku belum dapat konten yang win lagi. Tapi pas di IG, di TikTok itu nggak terlalu perform ini. Ini nggak terlalu win menurut aku. Viewsnya itu juga trafficnya nggak terlalu tinggi. Gitu. Jadi kayak beneran tergantung isi kontennya banget dan tergantung kita menyesuaikan platform behavior atau kayak perilaku orang-orang di TikTok sama IG. Gitu Kak, gimana? Oke Kak, thank you banget jawabannya. Oke, wah semakin rame nih. Udah ada 11 orang aja. 11 sama aku sih. Udah ada 10 orang aja nih. Nah, itu tadi tentang storytelling ya. Jadi kayak storytelling itu sesuatu yang kita, salah satu bentuk konten sebenarnya yang perlu skill bener-bener nulis skripnya itu bener-bener diuji banget kalau kita tuh beneran mau win di storytelling gitu. Jadi kayak konten aku yang ini kenapa bisa win? Menurut aku tuh karena memang formulanya ya. Jadi di awal itu aku mancing. Sebenarnya inti story-nya adalah aku pengen nyeritain kalau aku tuh ikutan bootcamp. Tapi aku tuh nggak langsung mancing kayak kayak a day in my life jadi siswa bootcamp kayak gitu, kayak orang kayak I don't care gitu. Kayak I don't care nih kamu mau jadi siswa bootcamp kah, kamu banyak orang yang don't care gitu kan. Tapi instead of aku make hook yang kayak gitu, aku lebih prefer kayak rela resign dari kerjaan full time demi ikutan bootcamp gitu. Kayak, wih, sebagus apa sih bootcamp ini gitu sampai dia rela resign gitu. Kalau ngomongin resign terus kayak ikutan bootcamp itu kan keyword-keyword yang kayak sebagus apa sih bootcampnya? Kenapa sih? Mungkin kayak orang tuh berpikir loh kok dia malah resign gitu. Apalagi sebelum itu aku udah ada journey kalau aku tuh kerja full time gitu. Jadi beneran hook itu beneran ngebantu banget menurut aku. Dan setelah itu kayak udah 10 detik lewat, kalau aku cek di video ini, analitiknya itu kebanyakan orang nonton 14 detik. Nih, watch time-nya 14 detik. Jadi kayak orang itu bakal bertahan di 14 detik pertama. Rata-rata ya, 14 detik. Berarti udah lewat dari 10 detik itu berarti video atau story-nya itu udah masuk. Udah, orang tuh udah beneran interested gitu loh. Terus juga misalnya video aku yang ini. Nah, ini juga sebenarnya bisa masuk storytelling. Ini average watch time-nya mirip kayak tadi, hampir 14 detik. Menurut aku, storytelling itu memang kuncinya ada di powerful hook dan juga skripnya yang ngeflow banget. Dan ya, itu guys yang bisa aku share untuk storytelling. Untuk baik untuk brand maupun untuk personal ya. Dan untuk konten personal, malah menurut aku lebih fleksibel. Bisa aja kalau teman-teman itu memang suka cerita, suka nulis skrip, eh, suka suka ngobrol lah gitu. Memang pingin fokus di storytelling, nggak apa-apa, langsung aja buat konten storytelling. Tapi again, kita pasti akan testing dulu ya. Testing dulu kira-kira konten storytelling apa yang masuk, konten apa namanya konten cerita-cerita yang kayak gimana, kayak bakal cerita tentang kehidupan sehari-hari atau tentang eh, lifestyle kah atau cerita-cerita yang influencing kayak gitu. Oke, itu guys ada yang mau didiskusin dulu, any feedback dulu untuk storytelling sebelum kita coba nih storytelling dengan AI, dan aku mau ngasih ngasih kayak bukan ngasih sih, lebih ke nge-share apa namanya? Prompting ya, prompting yang kemarin aku baru belajar sama lecture aku dan aku udah coba praktekin juga. Lumayan oke sih promptingnya. Bentar aku cari historical promptingnya dulu. Itu udah di hari Minggu lalu aku buatnya. Udah hari Jumat aja lagi.
Ca, 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 ca. Conversion and sales. Mana ya? Oh ya, ini aku buat prompt untuk copywriting nih. Aku coba share ini, tapi nanti kita coba ganti promptingnya sebagai storytelling. Ya. Mana teman-teman ada yang diskusin dulu untuk storytelling secara organik ya, bisa kita bilang organik, jadi tanpa bantuan AI. Aku pun sebenarnya untuk konten sekarang, untuk brand atau untuk personal itu sebenarnya agak jarang banget aku buatnya pakai AI. Kalau nggak emang bener-bener ada brief khusus dari brand, itu baru aku buatin pakai AI. Kalau sekarang lebih kebanyakan buat sendiri langsung sekalian ngelatih skill nulis juga. Jadi storytelling itu beneran perlu skill nulis. Dan tips dari aku kalau memang nulis itu coba setelah kita selesai nulis skrip nih, misalnya nulis skrip, mungkin aku share notes skrip aku. Jadi aku tuh buat skrip tuh biasanya kayak gini. Nah ya, jadi ini skrip aku nih, skrip konten. Cuma ini aja, namanya apa, terus kayak hooknya. Aku tuh nulis di sini. Kadang kalau kalau di jalan, pas pas break nemu ide, aku bakal lanjutin di sini. Jadi kayak hook, ini hooknya apa, terus ini isinya. Terus ini mungkin call to actionnya, bisa save video ini, terus juga em, apa lagi ya, coba komen di bawah kayak gitu. Oke guys, mau lanjut dulu ke AI ya. Nah, coba kita AI nih. Jadi sebenarnya AI ya, kalau kita ngejokes, kalau aku sama lecture aku ngejokes, AI itu adalah singkatan dari anak intern. Jadi kita menganggap AI itu adalah anak intern. Kenapa kita gitu bilang kayak gitu? Karena lecture aku tuh nggak mau memposisikan AI ini tuh lebih pintar dari kita. Nggak boleh. Jadi kita tuh harus tetap jadi manajernya AI. Kita tuh harus jadi koordinatornya AI. Nggak boleh AI ini yang malah mengkontrol kita. Jadi kita menganggap bahwa AI ini tuh anak intern gitu. Nah, anak intern itu kan biasanya kayak banyak dia tuh ada yang pintar, tapi dia tuh harus dikasih perintah dulu. Nah, sama dengan AI. Jadi si AI ini untuk menghasilkan sesuatu yang bagus sesuai dengan keinginan kita, kita harus kasih perintah-perintah atau kita kasih role gitu sebagai apa nih si AI. Karena AI itu saking pinternya, mereka tuh mencakup semua role pekerjaan, profesi, eh, peran sesuatu di seluruh dunia ini gitu. Nah, kita harus kasih role dulu. Mungkin aku tulis di mana ya? Kita ada whiteboard. Whiteboard ya. Oke, wait. Mungkin aku share di notes. Ya udahlah, aku langsung sini aja. Nah, sharing juga kan. Nah, jadi ini adalah prompting ya. Jangan kaget ya, kenapa ini seperti sebuah teks naratif. Karena memang prompting yang bagus itu em, harus benar-benar detail, harus benar-benar spesifik, dan sesuai banget apa yang mau kita mau gitu. Oke, langsung kita breakdown aja ya dari promptingan ini. So, pertama, yang harus kita tulis saat kita mau ngetik prompting, kita harus memberikan si ChatGPT ini sebuah profesi dan expertise-nya. Nah, maksudnya di sini expertise, profesi dan expertise, ini aku menuliskan kamu adalah seorang profesional copywriter. Copywriter yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun menulis copywriting untuk iklan. Nah, udah kan? Jadi si ChatGPT ini bakal langsung berubah gitu kayak, "Sus, aku jadi copywriter nih sekarang, udah 10 tahun lagi." Nah, itu itu role.
experience dan expertise ya. Copywriter berpengalaman 10 tahun, udah experience and expertise. Dan sekarang itu kan masih general ya, copywriter and expertise-nya 10 tahun itu udah banyak gitu. Sekarang kita kerucutin lagi, kamu adalah copywriter yang sedang menghandle brand apa. Nah, kemarin itu waktu brand challenge, aku dapat brandnya tuh Aloe Fresh. Tahu Aloe Fresh? Itu yang beli apa aplikasi gitu. Jadi sekarang kamu tuh ngehandle HelloFresh. Kamu tuh spesifik mention brandnya adalah apa. Terus kemarin aku juga dapat waktu buat artikel SEO, kamu adalah SEO content writer untuk brand Ruang Guru gitu. Itu apa namanya? Itu lebih spesifik lagi. Jadi dia tuh bakal nyari tahu, ngulik informasi seputar brand itu. Nah, tapi supaya informasi tentang brand itu tuh lebih sesuai, baru kita lanjutin, kita kasih informasi sedikit tentang brandnya gitu. So tadi setelah mention brand, kita kasih tahu brand ini tuh apa gitu, supaya nggak salah info nanti. So di sini aku nulis HelloFresh adalah sebuah aplikasi, banyak typo. Aplikasi belanja online untuk kebutuhan groceries rumah tangga gitu. Udah, itu udah informasi tentang brandnya ya. Nah, next itu goals-nya. Alasan kenapa kamu tuh ngasih ChatGPT ini perintah. Tapi ini tuh belum berupa perintah gitu loh. Ini adalah sebuah situasi kenapa kita tuh minta bantuan si ChatGPT. Kalau aku, case-nya, sekarang HelloFresh akan membuat campaign YouTube dengan mode kinetic typography gitu. Jadi aku tuh mau buat video, kemarin tuh mau buat video. Dan alasan kenapa aku tuh minta tolong ke ChatGPT, karena aku tuh mau buat video campaign YouTube dengan tema, dengan mode kinetic typography. Jadi kinetic typography itu kayak video yang teks cepet gitu. Nah, itu aku minta tolong si ChatGPT, eh, alasan aku minta tolong itu untuk mau buat itu gitu. Nah, tapi biar lebih akurat lagi informasinya, kita tambahin lagi nih informasi. Kinetic typography itu apa? Biar si ChatGPT ini nggak salah. So, kinetic typography eh, adalah yang mengintegrasikan teknologi, tipografi, gerak, desain grafis, musik, dan narasi teks. Tulisan di video bergerak dengan cepat, kayak gitu. Terus baru nih kita jelasin campaign-nya. Misalnya kita membuat campaign. Nah, campaign ini bertujuan untuk mempromosikan diskon akhir tahun New Year New Me, Allow New Me dengan durasi mulai tanggal segini, 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 dan diskonnya segini, segini, segini untuk member Aloe Fresh Club gitu. Jadi kita detailin lagi nih, topik copywritingnya apa gitu. Topik copywritingnya apa, kita detailin lagi. Jadi si ChatGPT ini nggak terlalu meraba-raba gitu. Nah, setelah itu baru bisa kita masuk ke bagian prompting atau ngasih perintah. Buatkan saya copywriting untuk campaign YouTube dengan durasi 1 menit gitu. Itu udah sebenarnya udah termasuk prompting yang oke. Nah, tapi aku mau lebih spesifik lagi. Bahasanya dibuat yang cocok untuk target market, married new couple, new housewife, early corporate worker, buat semenarik mungkin gitu. Atau buat bahasanya sesuai Gen Z gitu. Itu aku sering banget kayak gitu. Nah, baru deh kita send. Nah, ini tuh prompting segini itu sebenarnya udah termasuk promptingan yang paling singkat, tapi hasilnya itu udah mendekati banget apa yang kita mau. Gitu. Nah, ini hasil dari promptingannya. Sebenarnya aku nggak pakai semuanya karena aku cuma nyari beberapa kata-kata keyword-keywordnya aja. Kayak eh, ini juga jadinya nggak 1 menit, ini lebih. Jadi aku nggak pakai semuanya. But so far overall ini udah bagus banget gitu ya. So kalau aku misalnya bisa note di sini yang tadi aku sebutin di prompting, pertama itu ada kok nggak mau dia experience and expertise. Yang kedua itu apa tadi? Yang kedua itu tentang role atau lagi handle brand apa. Terus yang ketiga itu jelasin brandnya. Ya.
kasih keterangan. Kayak kemarin itu, misalnya brand aku tuh Ruang Guru kan. Kamu sedang menghandle brand Ruang, kamu adalah seorang SEO copywriter, SEO content writer untuk brand Ruang Guru. Nah, Ruang Guru adalah sebuah aplikasi penyedia layanan belajar online interaktif terbaik nomor satu di Indonesia, gitu. Misalnya kayak gitu. Jelasin brandnya. Terus yang keempat, alasan kenapa kita minta tolong ChatGPT, gitu. ChatGPT. Nah, kalau misalnya dalam case storytelling, misalnya aku buat skrip, aku perlu skrip untuk nyeritain pengalaman aku belajar SEO di Purwadika. Nah, jadi bukan kita langsung nyuruh, tapi ngasih alasan kenapa kita tuh mau hubungi si ChatGPT ini, gitu. Kayak kemarin misalnya, eh, Ruang Guru adalah brand apa penyedia layanan belajar interaktif gitu. Sekarang Ruang Guru lagi mau buat campaign untuk meningkatkan meningkatkan app install mereka. Jadi mereka mau buat campaign nih gitu. Alasannya kenapa kita minta tolong si ChatGPT. Terus yang kelima, setelah kita jelasin alasan kita, dan misalnya di alasan itu kita memuat beberapa keyword-keyword yang perlu informasi, kayak di sini kan aku ada kinetik tipografi ya. Kinetik tipografi itu kan spesifik. Kalau misalnya kemarin itu aku artikel SEO friendly. Jadi kayak artikel SEO friendly apa gitu. Kayak penjelasan spesifik tujuan. Tujuan spesifik kita tuh mau hasilnya tuh apa gitu. Artikel SEO friendly kah, copywriting yang soft selling kah, copywriting yang scarcity kah, copywriting yang hard selling kah, kayak gitu. Atau copywriting yang direct to respond ya. Jadi kan copywriting itu ada banyak macamnya. Terus juga setelah kita kasih tahu nih penjelasan tujuannya, baru kita detail isi. Jadi kayak kita mau teks itu, skrip itu isinya apa aja gitu. Kayak di sini kan aku mempromosikan diskon akhir tahun New Year New Me dengan durasi mulai tanggal. Pokoknya jelasin informasi apa, isi atau informasi detail yang harus ada di teks atau skrip gitu. Jadi karena kan ya kalau kita nggak ngasih tahu si anak intern ini ya mereka nggak tahu kalau ternyata kampanyenya itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Mereka nggak tahu kalau cerita kita itu ternyata di hari ini tanggal ini kayak gitu. Jadi kita harus kasih tahu dulu. Misalnya kayak kemarin aku buat endorse yang dia tuh menunjukkan jam jam sekian sampai jam sekian gitu. Berarti kalau si intern ini tidak tahu, ya tidak kita kasih tahu, mereka nggak tahu kalau harus mention jam yang spesifik gitu. Dia harus kita tambahin jamnya, detailnya. Terus baru setelah itu kita mention prompt-nya atau perintah. Kita mau apa? Dibuatin apa? Dibuatin skrip. Tolong buatin skrip. Tolong buatin copywriting. Tolong buatkan saya eh, artikel SEO friendly. Tolong buatkan saya atau tolong tunjukkan saya kode apa misalnya JavaScript apa gitu misalnya. Ya kemarin aku beneran frustasi banget karena JavaScriptnya itu aku nggak nemu-nemu. Tolong tunjukkan saya JavaScript structured data kayak gitu. Tolong tunjukkan saya, tolong buatkan saya copywriting dengan headline, dengan hook. Tolong buatkan saya hook yang menarik kayak gitu. Itu baru kita masuk ke prompting ya, itu di step 7. Nah, setelah prompting, setelah kita kasih tahu mau buat apa, baru kita spesifikin lagi persyaratannya. Syarat outputnya. Jadi kayak bahasa kah, bahasa, durasi, terus juga jumlah kata. Misalnya kayak artikel itu maksimal 500 kata, atau mungkin copywriting maksimal 10 kata untuk headline, karena kan copywriting nggak boleh panjang-panjang ya.
Terus target market, audience. Saya audiensnya tuh banyak kan Gen Z, berarti tolong dibuatkan dalam bahasa yang biasa di yang disukai oleh Gen Z gitu. Atau bahasa yang formal banget untuk corporate, copywriting untuk corporate kayak gitu. Jadi 8 step ini udah bener-bener jadi core prompting yang at least ada gitu loh, ada di basic promptingnya. Nanti masalah apa yang perlu dijelasin lagi di apa namanya ada eh, yang perlu diisi lagi itu bisa banget ditambah sesuai dengan keinginan kita. Karena semakin customize, semakin detail apa yang harus diisi, ChatGPT itu akan semakin mempermudah mengolah kayak semakin mirip apa yang kita mau. Begitu guys. Apakah masih ada orang di sini? Masih ternyata. Oke, gimana nih teman-teman untuk masalah prompting ya sebelum kita coba, mungkin kita mau diskusi dulu dari ke-8 step prompting ini. Sebenarnya AI itu sangat menarik ya. Sangat menarik, sangat berguna dan sangat membantu sekali si AI ini. Tapi jangan sampai kita yang di apa? Kita yang dibalikkan sama AI ya. Bahkan sebagai orang-orang yang digital kreatif, yang kerja di bidang digital kreatif udah terbiasa banget nih pakai AI ini. Kalau nggak ngerti pakai AI, udahlah, bye. Gitu. Jadi ini 7 or 8 basic steps of creating a powerful prompting for for like one powerful prompting for ChatGPT bisa dicoba dipraktekkan ya. Ini kalau nggak salah kemarin lecture aku juga bilang udah hasil riset ya. Jadi kayak mereka tuh nyobain gitu kayak habis ini kasih tahu apa ya, habis ini kasih tahu apa ya. Oh ternyata setelah ini ChatGPT perlu info ini lagi, perlu info ini lagi untuk menghasilkan hasil prompting yang bagus gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau didiskusiin dulu? Ada yang mau nanya-nanya? Apakah aku setiap hari pakai AI? Tentu saja. Jangan Kak, malu yang guys. itu Apa? dong Kak. Boleh. Kalau kita subscribe sama enggak tuh pasti outputnya beda ya Kak. Dalam artian lebih powerful ketika kita subscribe ya Kak. Subscribe itu maksudnya ini, ChatGPT Plus. Iya. Nah, sebenarnya aku kalau aku pribadi, aku jujur belum pernah sampai subscribe ChatGPT Plus. Nah, tapi kalau teman aku itu ada yang sampai subscribe. Dia itu ngerasa kayak ChatGPT ini lebih personal lagi gitu katanya. Dan dan nggak ada limit ya, nggak ada limit. Kalau ini kan kita ada limitnya, terus kayak upload dokumen ada limitnya. Jadi menurut dia kalau ChatGPT beneran pingin sesuatu yang lebih personal, personal lagi, lebih personalized, itu katanya boleh dicoba untuk di upgrade gitu. Nah, masalah hasil promptingan, menurut aku back again, gimana caranya kita ngasih prompting dengan aku yang pakai yang free ini pun kalau memang promptingnya udah bagus, promptingnya udah powerful, hasilnya itu tuh memuaskan kok sesuai dengan apa yang aku pingin. Tapi ya back again kita nggak bisa langsung copy doang hasil dari promptingan ini. Aku tetap pasti ada edit-edit dikit-dikit. Jadi ya untuk ide kasaran, untuk drafting itu menurut aku ChatGPT free pun sudah oke. Lihat nih, memory full. Karena aku nggak pernah ngapus promptingan ini. Gitu. Nih JavaScript SEO. Gitu. Gimana? Ini seharusnya aku ngajak teman aku nih dia jualan AI soalnya nih. Tapi dia tuh sombong banget. Dia nggak mau. Dia nggak bisa sekarang. Dia tuh jago AI. Eh, boleh Dan nanya, dan yang jualan Gimana, gimana, AI gimana?
Eh, Gimana nih? Satu, 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 aku satu, satu, satu. Gimana? Siapa Oke, dulu? Siapa Salman dulu? dulu. Salman dulu deh. Oke. eh, ini ya following question terkait yang jual AI. Gitu ya. Sekarang juga ada sih Mm-mm. Kak yang kayak eh, ada satu influencer yang besar yang dia citranya AI banget. Dia kan bikin satu brand itu Hmm. yang namanya mungkin udah common ya Kak. Udah common belum Hmm. Kak? Apa nih? Yang AI sama Gemini dijadiin satu Hmm. pintu. Apa Oh, tuh? belum common Ini ya? Super AI. Iya, I know. itu. Super AI. Itu dia mau ngendorse saya. Tapi Oh, waktu itu aku masih ngendorse si ini, masih apa mau nimbang-nimbang antara itu sama belajar lagi. Jadi belajar lagi juga sempat nge-reach aku. Cuma sampai sekarang aku belum belum respon gitu. Kenapa ya. tuh? Dan temen bukan temen dekat sih, temen satu komunitiku juga Mm-mm. membuat hal yang sama sih, cuma dia lebih kompleks lagi. Dia bahkan bisa gabungin beberapa jenis-jenis AI lainnya dalam satu platform gitu. Mm-mm. Namanya Interpreter X, dan dia sama juga sih, kebetulan temen satu komunitiku itu lagi lagi hunting-hunting influencer gitu Mm-mm. buat buat diajak Collab. eh collab lah gitu. Itu Hmm. sih kan. Jadi makanya tadi aku tanya, kayaknya Hmm. untuk drafting aku juga kan semenjak aku pernah nyoba yang subscribe dan yang free gitu. Yang free. Hmm. Ya, dan untuk drafting ya sih Kak, benar yang Kakak bilang. Kayak untuk drafting untuk drafting kayaknya udah cukup gitu. Tapi kalau memang lagi mau personal lagi, mau lebih eksplor lagi, kayak eh, cocok sih, worth it untuk coba Mm-mm. explore subscribe. Itu mungkin Kak dari Benar. coach. Mantap. Keren. Banyak sih bisnis AI emang sekarang lagi gini banget. Tapi aku tuh kadang gini loh, karena kayak niche aku tuh sebenarnya bukan AI banget. Cuma aku tuh sering ngerekomendasiin tools. Nah kadang ya brand-brand ini tuh kayak memaksa aku untuk hard selling bahwa AI dia itu yang terbaik gitu. Pada saat aku coba kayak ini mah biasa aja, ini mah ChatGPT juga bagus gitu. Jadi makanya beberapa kerja sama AI yang mau collab-collab sama aku beneran coba dulu toolsnya itu dan tetap so far aku masih paling nyaman pakai ChatGPT atau Gemini gitu. Nggak tahu ya produk temanmu karena aku belum dapat nyoba juga. Oke Kak. Oke, tadi siapa ya mau bertanya ya? Udah dijawab sih sebenarnya sama Kak Widya ini tadi. Oh iya. Oke, Kayak apa yang tuh? paling terbaik ini tadi aku kan mau tanya nih. Jadi aku Heeh. kan juga beberapa bikin prompt itu dari kayak Claude, Gemini ataupun Hmm, GPT gitu. Nah, tapi menurut Kak Widya yang paling terbaik itu tadi GPT, kalau enggak apa satunya? Gemini. Ya, Gemini itu. Nah, Hmm. kalau Claude sendiri itu menurut Kakak gimana? Bukannya Claude itu tuh malah dia dasarnya pembuatan AI sebelum adanya Iya, AI. kat- Kalau katanya rata-rata. gitu. Hmm. Nah, menurut aku mereka kurang di marketing aja sih. Iya, terlalu formal gitu nggak sih kalau pakai cloud itu atau Mana? ya kan? Aduh, aku udah lama banget lagi nggak pakai cloud. Apa ya? Cloud AI. Ini Ya, terakhir aku pakai waktu masih di agensi Cloud ini kan. heeh. Aduh, harus sign in ya? Oke deh. Cloud ini, aduh, aku lama banget lagi nggak pakai. Kenapa? Hasil promptingannya mau mau adu Iya, battle. sebenarnya itu beda gitu loh Kak. Jadi kalau antara Hmm. cloud sama GPT itu menurut aku loh ada perbedaannya gitu loh Kak. Kadang tuh kalau Hmm. cloud itu kayak lebih formal banget gitu loh. Oh, berarti itu Hmm. emang spesifiknya dia di daerah sana kah? Atau memang kalau untuk GPT lebih general aja gitu? Nah, masalahnya aku udah jarang banget nih pakai cloud ini. Harus masukin nomor HP ya? Ah, oke deh. That's okay, next time aja Kak. Aku juga nggak Aku apa-apa. penasaran juga sih. Cloud ini aku dulu pakai waktu di agensi. Bentar, ini udah ada kodenya.
93805. Dah. Tapi so far antara Gemini sama ChatGPT, aku masih sukaan ChatGPT. Karena si Gemini, si Gemini yang punyanya Google ya, AI-nya Google, itu kadang dia itu tuh kayak nge-skip beberapa promptingan gitu loh. Kayak aku tuh misalnya mention, buatin aku script yang di dalamnya itu ada kegiatan dari jam segini sampai jam segini. Kadang itu tuh diabaikan gitu loh. Lah, ini kan aku udah ngasih prompting ya gitu. Tapi kalau ChatGPT itu beneran sedetail itu dan sefleksibel itu. Kadang kalau Gemini tuh aku minta kayak tolong dong buatin bahasa yang disukain sama Gen Z gitu. Masih kadang masih bahasanya tuh terlalu formal gitu kan. Enggak ah, mending aku pakai yang ChatGPT aja gitu. So far aku gitu sih. Oke, oke, oke. Thanks insight-nya. Oke, semoga membantu guys. Mau AI apapun yang dipakai, menurut aku kuncinya ada di prompting dan seberapa bagus nanti kita apa ya mengolah lagi hasil promptingannya itu karena jujur kalau kita cuma kopas aja ya untuk caption caption pun ya sesimpel caption itu tuh aku kayak masih nggak serak gitu loh kayak ih kok captionnya formal banget kok baku banget gitu kok kebanyakan emoji gitu sesimpel caption pun kita harus tetap olah lagi hashtagnya kayak gitu. Nah mungkin kita bisa langsung praktek aja dulu kali ya kita buat konten. Bentar guys, grup aku rame nih. Kayak ada video kita yang FYP nih. Wah, Congratulations. enggak sih, belum. Baru 5K. Bentar. Siapa ya? Bentar guys. Astra. Gacor 2,5. Nah, kita langsung coba buat ya. Nih, teman-teman kita mau buat coba konten storytelling. Storytelling apa ya? Storytelling bootcamp deh. Sekalian aku buat skrip konten nih. Jadi tadi pertama apa? Kita harus memberikan role, experience and expertise. Nah, kalimat awalnya itu sebenarnya bebas ya, banyak variasi kayak bisa jadi kayak kamu adalah seorang scriptwriter atau jadilah scriptwriter dengan pengalaman gitu. Bisa kayak gitu juga. Jadilah scriptwriter dengan pengalaman lebih dari aku selalu bilang lebih dari ya nggak mau ngepas lebih dari 5 tahun eh dalam menulis skrip jangan skrip konten atau copywriting juga bisa copywriting soft selling tadi ya expertise gitu sekarang kita kasih dia sebuah role yang lebih spesifik yaitu langsung aja deh Purwadika. Kamu sekarang sedang menghandle brand Purwadika, digital technology school, the technology school. Apa tadi? Setelah ini Purwadika adalah sebuah sekolah digital teknologi, sebuah digital teknologi yang menawarkan program digital marketing. Langsung aja ya, digital marketing. Menawarkan digital marketing secara program bootcamp, online dan offline. Termasuk apa namanya kesempatan disalurkan kerja setelah lulus. Nah, itu tentang Purwadika. Nah, tadi apa lagi, guys?
promptingnya setelah ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke alasan ya. Jadi tadi udah experience expertise, brandnya apa, langsung ke alasannya. Nah, sekarang saya mau buat konten di TikTok deh. TikTok, spesifik like konten TikTok storytelling tentang spill harga bootcamp digital marketing di Purwadika. Tuh, dah. Kemudian harga bootcamp, harga bootcamp di Purwadika. Kan ini terakhir kita harga ya. Harga bootcamp di Purwadika, harga bootcamp digital marketing di Purwadika itu berapa ya? Terakhir di ya let's say 20 juta lah. Purwadika Januari bulan Januari 20 juta. 20 juta. Tuh. Setelah itu baru kita nih isi detail informasi. Harga bootcamp digital marketing di Purwadika bulan Januari adalah 20 juta. Kok mau? Adalah 20 juta. Itu sudah include belajar selama 3 bulan di kelas. Wih, setelah kalian promosi ya guys ya. Kalian promosi sudah include belajar di kelas selama 3 bulan. Handle 4 brand besar selama 5 bulan. Terus misalnya internship selama 3 bulan. Terus jaminan, enggak jaminan sih. Kesempatan disalurkan kerja setelah lulus di company nasional dan internasional. Terus, misalnya aku mau bagi-bagi kupon, bagi-bagi voucher. Kalau mau dapat diskon 5%, kamu bisa pakai kode voucher dari aku. Dari aku. Tuh. Itu udah detail informasi, baru lanjut kita kasih perintah ya. Buatkan saya copywriting, script konten atau copywriting soft selling yang menjual soft selling yang menjual jangan menjual tentang eh, biaya bootcamp 20 juta tapi worth it buat karir switcher gitu misalnya. Baru deh syaratnya buat skrip durasi maksimal. Misalnya aku mau tuh 50 detik aja buat TikTok, nggak usah lama-lama. Maksimal 50 detik. Target audiensnya em, karir switcher, misalnya karir switcher yang tertarik dengan digital marketing, terus bahasa yang santai disukai oleh Gen Z. Nah, ini aja udah sepanjang ini promptingnya. Audience, audiensnya career switcher yang tertarik untuk belajar digital marketing. Digital marketing, santai, bahasanya yang santai disukai oleh Gen Z. Oke, siap-siap ya, guys. Dengan prompting seperti ini, kira-kira storytelling, soft selling, apakah yang akan diberikan oleh ChatGPT?
Oh ya, aku kayaknya mau nambahin sesuatu deh di sini. Up, switcher. Hooknya berupa case tadi udah lulus kuliah tapi masih bingung cari kerja, masih susah bingung atau susah cari kerja. Lebih baik S2 atau ikutan bootcamp. Nah, itu misalnya case tadi untuk hooknya ya. Supaya hooknya itu ada ceritanya yang something relatable ya. Siapa sih di sini yang kayak udah lulus S1, aduh S2 atau belajar skill baru ya, kayak gitu. Nargetin orang-orang yang kayak gitu. Oke. Coba kita start. Uh, seperti naratif teks. Nggak apa-apa. Udah lulus kuliah tapi masih bingung cari kerja S2 tapi belum tentu sampai kerja juga. Kenapa nggak coba karir switch aja? Digital marketing itu lagi hot banget dan gajinya bisa bersaing. Nah, di sini ngomongin gaji. Nih gue spill ya, di Purwadika katanya kamu bisa ikut digital marketing bootcamp cuma 20 juta. Cuma 20 juta, guys. Investasi 20 juta untuk masa depan. 20 juta itu udah termasuk ini, plus kesempatan kerja di perusahaan. Nah. Dan gue, anjay, gue. Kamu juga dapat diskon 5% langsung aja. Cek link di bio buat daftar. Nah, ini iklan banget sih, campaign banget ini. Cocok lah untuk Purwadika ya, untuk brand Purwadika ini menurut aku masih masuk. Tapi kalau untuk konten personal aku ini sudah sangat jualan ya. Nah, kalau misalnya mau kok untuk Purwadika nih, misalnya aku konten kreator yang Purwadika, aku pasti pakai nih kayak gini-gini. Udah lulus kuliah tapi masih bingung cari kerja, mau lanjut S2 tapi biayanya mahal dan belum tentu dapat kerja juga. Kenapa nggak coba karir switch aja? Nih, promise-nya belajar 3 bulan di kelas, handle 4 brand besar selama 5 bulan, internship 3 bulan, plus kesempatan kerja di perusahaan nasional dan internasional setelah lulus. Kalau pakai kode voucher dari gue, kamu juga dapat. Gue tapi kamu. Nah, inilah konsistensi ya dari ChatGPT itu masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi kita sebagai konten kreator juga harus dicek-cek lagi, ya. Begitu guys. Nah, misalnya kita kurang puas nih sama hasilnya. Bilang aja kayak buat dalam bentuk paragraf aja, gak usah isi emoji. Eh, Nah, bisa juga nih, kadang aku tuh juga suka minta kayak gini. Jadi aku tuh bisa mikir kayak, oh ini panjangnya segini, berarti ada yang perlu dipotong nih. Misalnya kayak bagian sini aku potong. Kayak begitu guys. Mana sih zoomnya? Begitu guys, gimana? Ada yang mau didiskusikan lagi? Gimana nih untuk hasil promptingnya? Kira-kira dengan storytelling begini, ini hooknya menurut aku udah termasuk oke. Karena kan kita nyasar target audiens yang career switcher ya. Terus, tapi ini masih termasuk yang jualan banget sih gitu. Jadi belum ada cerita yang bener-bener pure case gitu loh. Cuman karena durasi juga. So, untuk storytelling, apakah aku merekomendasikan pakai AI? Untuk drafting masih oke, tapi kalau untuk overall storytelling yang sampai ngeflow banget, aku bahkan belum pernah sih pure yang pakai dari ChatGPT untuk storytelling. Selalu aku buat sendiri itu. Tapi but overall, back again, ChatGPT atau AI, anak intern, itu bisa banget membantu kita mempermudah membuat skrip ya. Karena kan mereka kayanya itu di
linguistik mereka tuh sangat tinggi gitu loh. Kaya banget linguistiknya, rich linguistik. Kata-kata, kosakata itu mereka banyak. So, keren sih. Untuk drafting, untuk yang awal-awal pingin konten storytelling tapi bingung skripnya gimana, coba di AI. Gitu, guys. Mana guys? AI and storytelling. Ini menurut aku kombonya harusnya bagus ya untuk storytelling. Begitu guys untuk storytelling. Nah, sebenarnya udah lewat sih ya jam 1 jam tapi mau nggak apa-apa. Oh, tidak ada apa-apain sih habis ini aku tidak ada ngedit video, tidak ada meeting. Paling ngobrol-ngobrol aja santai. BTW, apa namanya? Jadi sebenarnya tujuan aku buat community kemarin itu sebenarnya part of my tugas ya. Jadi di Purwadika itu ada namanya community eh, marketing gitu loh. Apa ya? Community based marketing gitu. Jadi kita diminta untuk membuat sebuah komunitas dan kita berusaha untuk maintain community itu supaya nanti bisa kita jadikan customer gitu. Supaya kita jadikan customer, at least misalnya aku jual sesuatu ya. eh Kemarin kan aku jual ebook ya. Jadi aku tuh ngumpulin orang-orang yang sekiranya jadi leads buat nanti aku tuh jualin ebook gitu. Nah, kebetulan dari ini tuh sebenarnya riset juga ya. Dari yang ikut community aku kan ada hampir 60 orang ya. Itu aku leads yang datang buat dari community itu hampir berapa ya? 20 tuh 25% orang yang beli ebook aku itu join community ini gitu. Jadi bisa dibilang persentase community itu lumayan gede di bidang kalau kita punya bisnis gitu. Nah, cuma sekarang karena kemarin community itu aku bentuk salah satu bentuk tugas gitu. Dan aku buat omakase ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak bonus gitu loh, kayak aku tuh pengen sharing aja biar community ini tuh nggak yang aku buat untuk jualan gitu nggak, aku tuh kayak makanya kayak ayo guys kalau mau omakase lagi ayo, kalau yang mau ikut ayo, kalau nggak juga nggak usah, ini juga aku buatnya free, ini bahkan zoomnya ini aku pakai zoomku sendiri, aku bayar sendiri, aku nggak minta apa-apa kayak gitu. Nah, sekarang kebetulan modul itu sudah selesai ya. Jadi community based marketing aku tuh udah selesai. Aku bahkan dapat poin paling tinggi di kelas karena aku community-nya itu paling gede ya, hampir 60-an orang. Dapat jualannya juga paling banyak, community-ku paling banyak. Nah, setelah ini aku tuh kayak bingung gitu loh. Setelah ini community ini akan aku apakan? Apakah akan aku keep? Tapi kalau keep pun aku juga nggak bisa menjanjikan apa-apa yang kayak sharing-sharing gimana. Karena kalau sharing pun aku lebih banyak kan di konten. Kalau di konten aku tuh kayak aku bisa share apapun, materi bootcamp, materi aku belajar di tempat lain, itu aku sering banget share di konten kan. Nah, dan dari community pun juga aku ngeliat kayak nggak banyak interaksi gitu. Jadi rencana aku bakal close community ini atau at least yang di close itu grupnya aja. Jadi grupnya akan aku close, cuma community-nya ini akan aku keep. Jadi kan ada dua ya, community yang dimana nggak ada eh, apa room chat sama room chat atau grup chatnya itu bakalan aku close supaya aku bisa fokus di maintain community-nya ini aja gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada omakase atau apa, aku bakal informnya itu lebih ke apa namanya, lebih ke community di common gitu. Kalau di Twitter tuh kan common ya namanya. Nah, temen aku tuh ada tuh yang buat community-nya tuh juga di Twitter. Jadi ngumpulin orang-orang yang suka suka ma- suka marah-marah, suka nge-tweet nge-tweet nggak jelas, dia kumpulin terus dia jual ini, dia tuh jual affiliate gitu pokoknya, affiliate gitu. Cuma sayangnya dia salah target, dia malah jualnya barang-barang yang agak-agak pricey gitu, jadi dia apa ROAS
ROI-nya itu dia retailnya itu agak nggak maksimal gitu. Itu guys, jadi mungkin setelah ini grupnya bakalan aku close karena jujur aku tidak bisa menjanjikan apapun. Aku buat grup itu pure karena ada tugas ya. So after this, kalau kalian mau nanya-nanya, better kalian chat aku by DM. Karena ini juga kemarin itu ada beberapa kayak hampir 5 orang gitu nge-PC itu sampai spam gitu loh. Karena kan kita udah satu grup ya. Nah itu kelemahannya. Kalau kita satu grup, mereka tuh jadi tahu personal kontak aku. Mereka tuh malah nge-PC gitu loh, nge-PC. Jadinya kayak kak ini gimana kak kalau kalau kontennya begini aku malah disuruh ngecekin konten-konten mereka. Sebenarnya aku it's okay. Aku sering ngecek-ngecekin konten review-review gitu. Tapi kan yang aku review tuh biasanya bayar ya, jujur guys. Biasanya yang minta review kak, boleh nggak review akun aku gitu. Itu aku ada rate-nya kalau mau review akun. Nah ini masalahnya kalau aku minta bayar kan ya gimana ya aku juga nggak enak gitu mungkin mereka bisnisnya baru gitu cuma kalau sampai spamming itu kadang kayak ini sabar dong sabar gitu so kayaknya grup chatnya bakal aku close kalau teman-teman ada pertanyaan seputar digital marketing seputar sosmed seputar bootcamp bahkan ada yang nanya kak belajar bahasa Inggris di mana. Karena kan aku kontennya tuh ada beberapa yang ada Inggrisnya kan itu. Kak belajar bahasa Inggris di mana gitu. Kak buka kelas bahasa Inggris enggak gitu. Itu banyak banget sih yang nanya. Aku malah lebih aktif itu di DM. DM IG terutama. DM IG itu aku sehari itu pasti tetap pantengin DM IG. TikTok juga malah. Karena kan aku harus ngecek-ngecek endorsan ya. Jadi aku pasti selalu aktif. Kalau teman-teman mau nanya itu better by DM karena by chat itu kadang aku jarang buka WA karena grup klien itu dipin pin pin yang aku pin tuh udah grup klien gitu jadi chat kalian kalau teman-teman sempat PC aku mungkin aku belum balas udah ketumpuk kayaknya chatnya nanti rechat aja kalau ada yang perlu ditanyain nanya-nanya ebook juga ebooknya aku masih jual kok cuma aku udah nggak target lagi kemarin itu aku targetnya salesnya berapa ya 20 kalau nggak salah 20 ebook pas ya maksudnya pass lewat dari 20 jadi poinnya lumayan tinggi gitu guys gimana apakah ada yang mau didiskusikan lagi mau tanya-tanya lagi seputar bootcamp boleh banyak banget yang nanya bootcamp Bang. Kak, Ya eh, ini izin aku nanya ya, mm seputar seputar bootcamp. boleh Wadika Eh, iya. Wadika Digital Technology School gimana Nah, menurut kakak nih, di mm sini kan aku posisi lagi menjalani kuliah di semester 3 ya. Mm-mm. Nah, untuk ikut bootcamp di Purwadika lebih better eh, di semester 3 ini atau di semester 4 gitu kan. Kan kalau di semester 4 kalau di kampusku sendiri itu bisa dikonversi gitu SKS-nya ke bootcamp-bootcamp gitu kan. oh gitu kamu kuliah di mana sih oh keren Aku kuliah di UNESA 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 itu Surabaya. di mana oh Surabaya tapi namamu Bali Surabaya ya Iya. oh Surabaya kalau memang di semester 4 kayaknya better semester 4 karena sekarang pun kalau misalnya semester 3 sampai bulan apa sih? Sampai Desember kan? Iya sampai Desember Kak. Nah, berarti kamu bisa ikut intake selanjutnya di Januari kalau menurut aku. Karena intake Purwadika kan setahun 3 kali. Disesuaikan aja sama semester yang kamu bisa convert gitu. Kalau sekarang Purwadika udah belum buka belum buka intake baru. Intake barunya baru Januari nanti gitu.
Jadi apakah better semester 3 atau semester 4? Better semester di mana kamu bisa convert. Nah, gitu kan? Oh iya benar juga. Kak, sebelum itu eh, ada nggak kira-kira anak yang umur 19 tahunan gitu yang ikut bootcamp di Purwadika? 17 tahun ada, 17 tahun, teman kelasku 17 tahun. Lulus Waduh. SMA, lulus SMA. 17 apa 18 ya? Oh, 18, 18. Dia tuh 18. Waktu ini dia November, dia ulang tahun ke-19. Mana kok? Kenapa? Oh, cuman aku pastiin aja Kak, soalnya takut gitu nanti tiba-tiba kalau udah masuk kelas gitu, temen-temennya yang udah lulus semua gitu kan, kayak kalau lagi berkomunikasi. Aman. Malah, tapi kalau misalnya kayak gitu mungkin nggak tahu ya. Kalau so far sih di kelasku emang banyak kan rata-rata seumuran aku yang above 20 lah, 20s gitu. Cuma masalah komunikasi ya, menurut aku tergantung pribadi lagi sih. Tapi kalau memang mau ngambil digital marketing, justru nggak boleh mikirin gitu menurut aku. Karena digital marketing, in reality kita nggak pernah tahu kita bakal ngomong sama siapa, sama stakeholder, sama klien, yang umurnya ada yang di atas kita, yang pastinya di atas kita, karena mereka tuh business owners. Jadi kita nggak boleh takut sih. Yang penting kayak berbaur aja gitu. Aku sama yang lebih muda. Bahkan ada yang satu kelas sama aku tuh ada yang dia tuh udah umur 40 ya, 40-an atau 30, 36, 38 gitu aku lupa. Masih terbiasa berbaur karena dia bilang, "Saya anak marketing, saya nggak boleh canggung," gitu. Santai aja. Surabaya ya. Surabaya itu mentornya Kak Tommy. Kak Tommy. Ada kok Kak Tommy ya? Bener ya? Pak Tommy atau Kak Tommy? Dia bagus kok mentornya. Terus, tapi saya Surabaya, if I'm not mistaken, dia itu hybrid. Jadi pagi kelas, siangnya online. Kalau nggak salah ya. Apakah batch selanjutnya masih atau sudah offline semua? Aku juga belum tahu sih. Rencana kamu ambil online apa offline? Rencana aku ngambilnya offline Kak. Offline. Terus ya offline. Tapi itu sih alasan aku juga nggak jadi di Surabaya adalah karena dia hybrid. Jadi kan kita dari jam 9 sampai jam 12 itu belajar ya di kelas. Setelah itu kita practice session atau group project. Nah, kalau di Jogja itu tuh di mentoring langsung. Jadi kayak ada mentornya. Nah, kalau yang Surabaya ini aku kurang tahu apakah dia itu eh, mentornya ada di kampus atau online. Kurang tahu sih ya. Cuma biasanya kalau di awal-awal aja sih perlu mentor. Kalau di akhir-akhir kayak aku gini udah keseringan sama grup project gitu guys. Oh iya Kak, satu lagi Mm, nih. Kalau untuk eh, project-projectnya itu kalau aku lihat ya portofolio mm, anak-anak mm, Purwadika itu mm. lebih lebih condong ke Astra gitu. Betul, terus sekali Ya, guys, karena itu klien wajib. Jadi kita tuh ada satu klien yang di-provide sama Purwadika. Mereka tuh biasanya kerjasama sama brand-brand eh, otomotif ya, kayak mobil, motor, ada Astra Daihatsu, ada Honda, ada Cherry. Kemarin tuh ada Cherry mobil. Apa lagi kemarin ya? Tapi kalau aku dapatnya Astra Daihatsu, karena gimana ya? Kita ada klien yang cari sendiri, ada yang memang dicariin Purwadika gitu. Yang cariin Purwadika itu memang yang ini Astra Daihatsu. Pasti Porto anak Purwadika pasti ada. Yang digital marketing pasti ada. Entah Honda, entah Astra, entah Cherry gitu. Aku ikut tanya dong Kak tentang Purwadika. Boleh. Penasaran. Kok aku jadi Oke. sales Purwadika ya? Ini aku pakai nih lanyardku nih.
Ya. Soalnya aku juga after lulus kan banyak gitu banyak-banyak bootcamp yang seliweran gitu ya. Bahkan Mm-mm. sebelum juga aku dari gitu kan. Cuman aku kan sempat tanya-tanya ada yang udah dan ada yang belum gitu kan. Mm-mm. Terus ada yang udah dan ada satu orang yang udah sering explore bootcamp gitu ya. Mm-mm. Eh, Terus? nah, terus aku tanya gitu, hmm, terus dia dia nanya, dia sharing tentang semua bootcamp itu dan aku bilang aku punya anggaran segini, better punya anggaran sekian, better aku bikin personal project dan aku spend di sana untuk explore atau aku bootcamp gitu kan gitu. Terus kakaknya itu bilang eh, karena bootcamp itu bikin personal project, bikin portfolio, jadi kalau memang udah ada ilmu, bukan ada ilmunya, udah ada basicnya, lebih baik explore aja dan itu memang jadi project real gitu kan. Nah Mm-mm. dari situ aku langsung bikin personal project sendiri kan. Aku bikin Mm-mm. mm, memang bikin brand sendiri dari awal sih. Aku jualan juga namanya brand eh, di industri souvenir lah ya. Nah, Mm-mm. aku explore dan alhamdulillah aku ngerapin CP dari mentor-mentor yang aku reach out itu ya dan dapat sih sampai sampai di interview hampir yang aku apply itu sampai hampir semuanya rata-rata masuk ke sesi interview ya sama HR Mm-mm. gitu ya. Nah, Mm-mm. tapi yang yang masih yang masih kekurangan dariku adalah memang nggak sejauh itu eksplornya karena kan dari Mm-mm. terbatasnya itu ya Pak. Nah itu Mm-mm. aku pengen cerita itu. Nah yang pengen aku tanyakan adalah kakak di Purwadika itu ini lebih personal sih. Goalsnya Mm-mm. memang apa? Goalsnya apa yang pertama gitu ya kak? Mm-mm. Eh Goalsnya apa dan kenapa sih gitu kan? Karena eh, memang market Purwadika sama bootcamp-bootcamp yang lain aku rasa memang jelas berbeda sih kan. Mungkin ada rasa kebanggaan itu sendiri atau bahkan jaminan dan lain-lain gitu ya kan. Cuman aku lebih personal, kakak goalsnya mungkin apa kak ketika ingin di Purwadika gitu Mm. daripada yang Ah, lain gitu, eh, gitu kak. terima kasih pertanyaannya, Pak. Saya izin jawab. Sorry, Kak. Udah kayak pertanyaan interview beneran ya, alasan ya. Goals ya, tadi tanya goals ya. Jadi goals aku memang masuk Purwadika ini, aku merasa Purwadika ini, bukan bermaksud hard selling ya, kan ditanya goals ya. Salah satu pintu paling gede untuk aku goalsnya ke perusahaan multinasional atau perusahaan internasional di luar negeri gitu. Jadi goals aku memang pingin eh, nanti kerjanya itu lebih ke perusahaan internasional gitu. Nah, aku udah riset beberapa bootcamp yang belajarnya itu sebenarnya ya materi bootcamp A, B, C itu sebenarnya materinya itu sama aja sebenarnya karena digital marketing basicnya itu memang begitu sama. Tinggal kita nerapin gimana logik sama strateginya aja yang beda-beda kan setiap industri. Kalau materi itu sama, cuma aku ngelihat keunggulan dari Purwadika ini adalah eh itu apa ya track record alumni sih aku lihat itu banyak yang kerja di luar negeri dapat kerja di luar negeri gitu paling banyak ya yang lain ada cuma nggak sebanyak Purwadika which is itu ada sebuah privilege ya dari kalau misalnya kita milih Purwadika itu connectionnya ke hiring partnernya itu lebih luas lagi dibandingkan dengan bootcamp-bootcamp lain gitu karena memang goals aku adalah aku pingin bekerja di luar negeri gitu karena ya ya emang begitu goalsku tuh seperti itu dan Purwadika itu aku bisa lihat pintunya yang paling besar pintunya tuh yang paling jalan bukan jalan ya pintunya tuh yang paling besar aja gitu aku lihat gitu dibandingkan bootcamp-bootcamp lain ada yang mungkin dapat kerja di luar negeri mungkin nggak sebanyak Purwadika gitu terus apa lagi ya tadi pertanyaannya goals alasan oh bangga atau nggak jujur kalau tanya atau bangga atau nggak aku bangga karena gimana ya orang yang masuk Purwadika berani willing to spend that much untuk bootcamp menurut aku kayak harusnya udah orang-orang yang gimana ya goalsnya itu tuh harusnya
udah agak lebih settle gitu loh daripada ikut bootcamp yang bisa dibilang mini-mini gitu ya, mini-mini bootcamp gitu. Berarti mereka tuh bisa dibilang masih coba-coba gitu. Kalau di Purwadika, kamu masih coba-coba, salah besar sih menurutku, salah besar. Meskipun target market mereka itu adalah career switcher, tapi career switcher ya at least mereka tuh udah kenal sama bidang yang mereka mau switch gitu. Karena teman aku juga banyak banget yang career switcher, cuma mereka memang udah ada pengetahuan gitu loh, kayak digital marketing tuh kayak gini loh, ada ads-nya, ada SEO-nya, ada ngurusin sosmed juga kayak gitu. So karena goalsnya sih, goalsnya seperti itu. Oke, thank you banyak Kak. Dan satu lagi sih Kak, Apa? berarti Kakak itu full stack ya? Betul, di Purwadika itu full stack, jadi kita belajar semuanya. Nah, tapi kita sebagai profesional berarti tetap di bidang di satu keahlian ya. Dalam artian sosmed kah, performance kah, atau SEO kah ya Kak? Itu Baiknya gitu. bebas. Oh, sebaiknya. Sebaiknya, sebaiknya kalau memang mau fokus, bisa pilih salah satu eh apa namanya specialty gitu kan, entah di ads, entah di performance, entah di SEO. Nah, ini aku buka ini, aku spill deh apa aja sih yang aku pelajarin. Aku bilang full stack, full stack. Tapi kalau aku pribadi, sejujurnya udah nggak mau full stack lagi. Nanti saat berkarir aku nggak mau full stack. Kenapa? Karena full stack dengan palu gada itu nggak beda jauh sebenarnya. Daripada saya palu gada lagi seperti agensi, lebih baik saya specialize gitu. Jadi walaupun aku belajar semua, meskipun aku dapat materi SEO, meskipun aku dapat materi sosmed lagi, aku mungkin nggak persu di sana, tapi goalsnya Purwadika ini adalah at least kamu tuh dapat ngerasain semuanya di digital marketing gitu. Nanti tinggal kamu pilih nih, keluar dari sini kamu bisa pilih, dan keluar dari sini juga aku nggak menutup kemungkinan aku bakal ambil course lagi. Nah, ini tuh sebenarnya yang banyak banget di twist sama bisa dibilang insider Purwadika ya. Maksudnya kayak yang nggak orang-orang yang kayak jangan deh Purwadika itu, kemarin temanku setelah Purwadika dia malah ngambil course lagi. Ya mungkin karena di Purwadika itu, bukannya Purwadika itu bisa dibilang jelek ya, enggak, menurut aku karena memang di Purwadika itu kita belajar full stack, semuanya kita pelajarin. Nah, buat kita yang mau specialize, kita memang terus harus upgrade ilmu dengan ambil-ambil course lagi gitu. Aku bahkan sekarang udah nyari-nyari course performance, tapi yang levelnya itu udah lebih ke advance performance gitu loh, bukan yang selevel Purwadika lagi. Kalau Purwadika kan dia beneran basic banget ya. Jadi kayak orang-orang yang baru masuk digital marketing pun bisa ngikutin gitu kan. Nah, ini apa aja sih yang aku pelajarin? Nah, ini modulku, guys. Wait, aku belum download ini, belum download materi. Jadi full stack ya. Jadi aku ada 4 modul, 2, 3, 4. Modul full stack ini belajar semuanya. Ini sessionnya paling panjang, ada 20. Ini beneran pengenalan dari basic, bahkan dari bisnis ya. Business foundation, branding, konten, graphic design, content distribution, sosmed, SEO, SEO on page of page, metric, social media, ads, semuanya pokoknya dipelajarin di modul 1 basicnya. Setelah itu baru di breakdown ke 3 modul lagi, ada SEO. Pertama tuh belajar SEO, website, sosmed, baru ads. Sekarang aku lagi ada di modul ads. Tadi itu baru habis belajar ini, ads planning, budget, audience, channel, and campaign structure. Gitu, guys. Kok digital landscape? Ya, begitu. Ya, ini biasanya habis materi ada recordingannya di sini. Ini ada 12 modul, aku bakal selesai di tanggal 9 Januari. Gitu, guys. Gimana? Full stack ya, memang full stack.
full stack digital marketing. Cuma aku juga mikirin SEO juga seru kok. Cuman demand-nya emang nggak setinggi performance. Kalau performance itu emang tinggi banget demand-nya sekarang. SEO demand-nya mungkin tahun-tahun sebelumnya demand-nya tinggi ya Kak, mungkin karena kan eh, waktu itu kan website builder kan belum banyak tuh yang bisnis Hmm, bisnis, bis- eh, website website builder gitu, dan sekarang kan pencarian kan bahkan bisa ngedetect dari berbagai platform kan Kak. benar. Jadi SEO Cuma, mm-mm. bisa di create itu di berbagai platform gitu, dan artian nggak terpaku sama artikel yang dipublish. Mm-mm. Kalau SEO itu lebih ke investment ya, gimana biar mempertahankan eksistensi brandnya, biar dia tetap trusted ya. Dan sebenarnya gimana ya, SEO itu kan meskipun kita ada TikTok ya sekarang, kita ada TikTok untuk search engine. Menurutku untuk nge-search informasi, orang tuh masih lebih banyak pakai Google daripada sosial media. Search engine paling tinggi masih Google. Ya Google ya, Google kan brand ya. Google, Bing, pokoknya nyari di internet itu search engine paling gede itu masih di sana. Jadi SEO tuh menurutku masih penting banget. Dan apalagi Hmm. udah lebih banyak ya brand-brand yang aware untuk punya website. Sesimpel bisnis kayak ada bisnis transportasi ya, salah satu klien, dia padahal bisnisnya baru gitu, tapi hal pertama yang mereka mau optimasi adalah website. Kenapa? Karena target market mereka bule. Kita nggak, kalau kita nargetin bule cuma ngandelin sosial media, susah. Karena behavior bule mau nyari sesuatu tuh pasti Google, bukan sosmed. Nggak kayak kita yang mau instan gitu. Apa sih IG-nya, apa sih gitu. Mereka nggak, mereka nyarinya di Google dulu. Kayak misalnya kayak Jeep Tour in Bali. Mereka ngetiknya di Google, nggak di sosmed. Kebanyakan, tapi nggak memungkinkan juga ada yang nge-search di sosmed. I found you on social media, I found you on Instagram, that's why I'm interested. Itu biasanya testimoninya. Itu guys. Yang lain diam-diam baik nih. Masih mau lanjut guys? Kak, eh, Mm-mm. ini aku mau tanya mungkin di luar topik materi hari ini gitu. Boleh. Materi Nah, ini sudah usai. nah kalau Gimana? di IG kan semisal kalau mau isiin konten-konten itu berupa video, foto, sementara Mm. di YouTube itu video aja kan. Nah, kalau di website sendiri itu berupa apa Kak? Biar eh, kontennya itu terisi dan SEO-nya itu bisa tersebar, itu bisa kayak kita ngeklik di paling atas itu udah langsung nongol itu web kita. Itu diisi kira-kira diisi apa ya? Oke, di siapa? Apa ya? Apa aja deh. Kalau SEO, nah SEO kan sebenarnya SEO itu Google ya. Dari behaviornya aja dia search engine ya. Search engine kan mesin pencarian. Orang kalau mencari sesuatu tuh pakai apa? Pakai keyword kan. Kita bilang keyword, key phrase. Nah, untuk nampilin keyword dan key phrase itu sebenarnya adalah paling powerful medianya adalah artikel. Makanya kalau SEO bukan masalah fotonya bagus, bukan masalah videonya bagus, tapi artikelnya bagus nggak? Ini aku spill ya. Ada satu tools yang aku pakai untuk saat kemarin aku buat artikel SEO. Jadi buat artikel SEO tuh sebenarnya kita nggak cuma sekedar ngetik-ngetik artikel doang pakai ChatGPT, Kopas, enggak ya. Tapi menjawab pertanyaan tadi, konten apa yang paling bagus untuk bisa membantu naikin ranking di di SERP atau Search Engine Result Page itu adalah artikel masih konten yang paling powerful. Karena artikel itu yang paling bisa memuat banyak keyword. Tapi kalau memang goalsnya harus banget nih nomor satu dengan cara instan nih.
ya udah SEM berarti Search Engine Marketing gitu. Karena sebenarnya SEO dengan optimasi SEO pun kita belum tentu bisa nomor satu terus gitu. Tergantung lagi persaingan, tergantung backlink. Ada namanya backlink. Meskipun kita udah rajin nih, upload konten terus nih, upload artikel buat sehari 10 konten, jadi sebulan 300 konten. Kok nggak naik-naik ya kita rankingnya? Bisa jadi karena nggak ada backlink. Jadi backlink itu ketika website lain, domain lain mereferensikan ke website kita, entah ke artikel, entah ke homepage, entah ke bagian produk. Kalau emang nggak ada referensi dari yang lain, jadi domain rating kita ya, namanya domain domain rating kita tuh ya tetap segitu-segitu aja, meskipun kita artikelnya banyak gitu. Jadi ya kerja sama keluarnya kita perlu perhatiin, kita perlu Kak minta tolong tuh buatin artikel yang ngasih backlink ke website kita kayak gitu. Jadi yang mempengaruhi ranking itu nggak cuma konten tapi ada backlink juga gitu. Nanti kalau ada di kelas SEO itu belajar kok itu. Nah, ini koleksi artikel aku, artikel SEO friendly ya. Nah, kenapa aku bisa bilang ini SEO friendly? Karena misalnya ya ini ya, top 5 best major in NUS with scholarship. Karena aku buat ini tuh sudah, ya kok dia nggak bisa edit? Ini. Ya, aku harus login lagi. Bentar, lupa lagi password. Oh ini ada password. Jadi SEO itu artikelnya nggak cuma sekedar ngetik kopas dari ChatGPT ya. Harus, ini aku pakai namanya Yoast. Ini ada toolsnya. Misal nih, post. Jadi di Yoast ini kita bisa ngedit ya. Post kita tuh ada bukan rank ya, statusnya gitu. Nih Yoast. Kalau dia udah hijau semua nih, kayak aku nih hijau, berarti udah SEO friendly gitu. Jadi ada tools ngeceknya. Nih, udah ya ini abaikan lah dia SEO tile. Nih, udah hijau semua. Ini yang kita sebut SEO friendly. Bukan cuma sekedar memuat. Yang penting ada keywordnya lah. Misalnya di sini kan aku keywordnya adalah best major in NUS gitu. Ini keywordnya. Nggak cuma sekedar hanya ada satu ini aja, tapi ada perlu berapa? 14 kali kah? 15 kali kah? 515 kali. Harus ada internal link, ada outbound link, terus juga ada ini meta description-nya. Meta description tuh yang ini meta description yang sebelah sini. Gitu. Seperti itu. Ya, ini kalau masuk kelas SEO aku dapat kok ini. Promosi lagi. SEO, SEO. SEO ini asik kok, guys. Karena ada technical, ada kreatifnya. Ya sama semua sih. Performance juga gitu. Sosmed ada sih teknikalnya, cuma nggak yang teknikal banget. Tuh. Jadi kalau mau ranking satu, bisa rankingnya naik di search engine, bisa pakai keyword atau artikel, dan pastinya didukung backlink, dan didukung juga page speed ya, kecepatannya. Kalau misalnya websitenya lambat ya orang belum nyampe di homepage sudah balik lagi ya, ini lambat banget nih website, nggak jadilah. Misalnya kayak gitu. Gimana Kak Ari? Untuk pluginnya itu berbayar ya, Kak? Harus Nah, berlangganan? itu itu aku dapat udah include di Purwadika, jadi nggak bayar lagi. Cuma itu ada bayarnya sih. Aku ada kok kalau mau gini, mau beli. Oke, oke, Kak. Nanti kalau aku butuh, aku DM aja ya, Kak. Boleh. Aku plugin tuh banyak banget tuh. Elementor. Elementor tuh buat ngedesainin webnya. Elementor. Apa nih? Kak, aku mau nyambung. Eh, tapi itu nggak ada backlink ke website kakak Kak, di Instagram? Instagram. Iya, itu website kakak Backlink. kan? Iya, nge-link maksudnya. Website aku di Instagram. Aku ada website ya di Instagram ya? Nggak ada deh perasaan. Ini Enggak, yang tadi website. kakak
share itu apa? Website Itu kakak apa? WordPress. Website aku, tapi belum ada desainnya, masih polosan. Ya, ya kira aku udah dipublish gitu. Makanya aku sempat cari nggak ada. Ya, itu belum, sebenarnya udah bisa sih di search dengan domain itu, cuma ya kosong. Karena aku emang belum desain yang beneran kayak website gitu. Belum sempat, guys. Baru baru kayak kosong itu karena wajib kita kayak buat, kan kita buat artikel ya daripada kita kayak upload di pihak ketiga dan pihak ketiga dapat traffic, mending kita buat website sendiri. Siapa tahu kita dapat trafficnya juga, karena itu aku juga nyambung ke Google Search Console, Google Analytics, jadi sekalian nge-track website aku. Ya, ya, ya. Oke, Kak. Oke, apakah sudah dapat backlink? Tentu saja belum, guys. Karena itu cuma kayak semacam perpustakaan gitu loh, tempat naruh-naruh artikel, arsip doang. Karena untuk dapat backlink pun kan orang buat backlink itu banyak ya considerationnya. Aku domain rating aja ya, domain authority, ada namanya domain rating. Jadi kayak ya ratingnya tuh bagus atau enggak, rating ya kayak di TV lah, kayak Google Maps gitu, ratingnya bagus apa enggak. Itu aja aku belum dapat masih nol, domain ratingnya tuh masih nol. Ya ngapain orang ngereferensiin web yang domain ratingnya masih nol gitu. Jadi belum aku optimasi gitu guys. Berarti bisa dibilang eh, kita punya medium sendiri itu penting ya, Kak? Punya website sendiri itu penting ya? Tergantung sih role-nya sebagai apa. Kalau jadi digital marketer, menurut aku dengan punya website tuh kita kelihatan lebih profesional aja sih gitu. Nanti aku bakal edit lagi website aku tuh biar tampilannya kayak portfolio. Biasanya kan orang buat portfolio tuh di Canva ya. Aku buatnya itu maunya di website itu, dan itu bakal aku share nanti kalau misalnya, oh ya, itu tuh kayak wajib gitu loh. Di kelasku tuh wajib, nanti sebelum sidang akhir, kita tuh harus punya namanya web portfolio gitu. Jadi itu wajib punya kalau di Purwadika ya. Oke, Kak. Thank you. Oke guys, sudah jam berapa ini? Mau 2 jam, bateraiku juga sudah mau habis. Kayaknya untuk materi aku stop dulu recordingnya.